Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang penyembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak
hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. It is you. It is you. It is you that I love. It is you, my Lord and King. I apprehend to know and be known. You, it is you, it is you that I worship. Holy, holy, worthy, you are worthy. Oh, how I love you, Lord. It is you. It is you. It is you that I love. It is you, my Lord and King. I apprehend to know and be known. You, it is you.
bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia
berikan kemuliaan atas kemenangan-Mu. Sungguh terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya
sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa.
Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan itu besar dalam hidup kami. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami. Dengan kasih setiamu juga Tuhan, Kau menuntun kami untuk berada di dalam seluruh kehendak-Mu. Sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh dipenuhi oleh visi yang daripada Tuhan. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati Allah itu yang terus kami lakukan. Terima kasih buat waktu kesempatan yang indah ini. Kami boleh menyembah, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Karena itu berbicaralah buat kami ya Tuhan. Supaya kami boleh berjalan dalam kehendak-Mu. Dan menyelesaikan seluruh visi-Mu di kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kehidupan saudara dan saya. Waktu Tuhan itu menciptakan kita, Tuhan itu selalu punya planning, punya rencana yang indah. Nah untuk itu setiap orang harus tahu bagaimana kehendak Tuhan di dalam hidupnya masing-masing. Nah ini yang harus terus kita renungkan. Ini yang harus terus kita kejar. Dengan demikian maka kita akan tahu apa yang kita lakukan. Apa yang kita pikirkan adalah rencana Allah. Amin. Nah untuk itu tema worship night kali ini di GMS Kalimantan adalah kukerjakan visimu. Mengapa ini penting sebuah keputusan untuk mengerjakan visi? Karena tadi saya bilang hidup kita ini adalah kehidupan yang sebenarnya memiliki rencana yang indah daripada Tuhan. Tuhan menciptakan kita bukan sekedar iseng atau bukan sekedar karena nganggur di surga. Tidak. Tetapi Tuhan itu punya tujuan yang mulia. Karena itu tiap orang harus mengerti tujuan yang mulia itu. Amin. Nah untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita bersama-sama. Di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-34. Saya akan bacakan buat saudara. Yohanes pasal yang keempat ayat ke-34. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Rupanya ada dua hal yang digabungkan dan ini menjadi sebuah kesatuan yang tidak bisa diputus atau dipisahkan. Apa itu? Melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya. Dua hal yang harus disatukan. Makanya yang pertama saudara harus tahu kehendak Allah dalam hidupmu apa. Nah ini akan menjadi sebuah visi yang terus akan mendorong kita untuk kita ini melakukan sesuatu bagi Tuhan. Nah untuk itu malam hari ini ada 3 hal. Supaya kita ini bisa menyelesaikan visi Tuhan buat hidup kita secara pribadi. Apa saja? Yang pertama adalah ini. Roh kita harus menyala-nyala. Roh kita ini harus menyala-nyala. Menyala-nyala bagi Tuhan. Ada sebuah kegairahan di dalam Tuhan yang ada dalam hidup kita. Roh kita harus menyala-nyala dan berkobar-kobar. Kata Alkitab, biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Biarlah roh kita ini terus menyala-nyala. Apa yang menjadi fokus Yesus pada waktu dia ditanya. Waktu itu ceritanya murid-murid Yesus itu mau memberikan makanan. Ya kepada Tuhan Yesus. Tapi Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi seluruh pikiran, fokus daripada Tuhan Yesus sendiri apa itu? Dia ingin menyelesaikan kehendak Bapanya di surga. Nah ini yang juga harus ada dalam hati kita. Tidak ada hal yang bisa mendasari untuk kita ini atau mau menyelesaikan kehendak Allah kecuali ini. Roh kita menyala-nyala bagi Tuhan. Katakan amin. Waktu roh kita menyala-nyala bagi Tuhan, maka disitulah timbul lahir sebuah keinginan untuk menyelesaikan kehendak Allah atas hidup kita. Visi daripada Tuhan dalam hidup kita selesaikan dengan baik. Karena apa? Roh kita menyala-nyala. Makanya itu Alkitab menasehatkan, dikatakan supaya jangan sampai di antaramu ada yang tawar hati.
Tawar hati itu artinya apa? Tawar hati itu artinya kehilangan pengharapan, kehilangan semangat, kehilangan kegairahan. Hidupnya jadi loyo, hidupnya jadi lemas, tidak ada kegairahan, tidak ada harapan seolah-olah itu. Dan iblis mencoba untuk menyuntikkan penyakit ini. Menjadi penyakit kekristenan apa itu? Ketika seorang menjadi tawar hati. Makanya ketika itu Paulus berkata di tengah-tengah semua pelayanan yang dilakukannya dan dia mengalami tantangan. Paulus berkata, aku tidak mau tawar hati. Dia tidak mengizinkan iblis untuk merebut roh yang menyala-nyala itu. Rasa lapar dan haus akan Tuhan tidak boleh dicuri. Yesus pun demikian memberikan contoh bagi kita. Di tengah-tengah dia harus menyelesaikan semua rencana Bapaknya. Tidak mudah. Yesus tahu ya di akhir semua pelayanan dia akan mengalami sebuah tantangan yang berat. Tantangannya itu sampai bersentuhan dengan nyawanya. Dia harus mati di kayu salib. Tapi itu pun tidak pernah mengurungkan niatnya untuk menyelesaikan rencana Bapaknya. Dasarnya apa? Rohnya menyala-nyala. Amin. Rohnya menyala-nyala bagi kehendak Bapaknya. Karena itu penting buat setiap kita jemaat. Mari kita memiliki roh yang menyala-nyala. Supaya kita bisa menyelesaikan rencana Allah dalam kehidupan kita. Katakan amin. Rencana Allah diselesaikan oleh karena kita punya kegairahan di dalam Tuhan. Untuk kita ini sungguh-sungguh berada di dalam pusat kehendaknya. Jangan sampai satu orang pun kehilangan yang namanya kegairahan dengan Tuhan. Kegairahan dengan Tuhan itu adalah sebuah keputusan. Jangan biarkan Anda menjadi orang yang malas untuk bangun hidupmu dengan Tuhan. Detik ketika Anda kehilangan itu, kehilangan kegairahan dengan Tuhan, maka detik itu juga hidupmu akan mudah ditipu oleh setan, ditipu oleh iblis. Ayo apapun yang kita alami, jangan biarkan roh kita menjadi mati atau padam. Biarkan cinta kita kepada Tuhan semakin hari semakin besar. Amin. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Supaya kita bisa menyelesaikan visi Allah dalam hidup kita. Yang kedua adalah ini. Gunakanlah kesempatan yang ada. Saya percaya tiap hari, tiap waktu akan datang kesempatan daripada Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan itu selalu akan memberikan sebuah kesempatan hari ini. Untuk kita ini berada di dalam kehendaknya. Dalam situasi, dalam keadaan. Mungkin kita hari-hari ini adalah orang yang jauh daripada Tuhan. Tapi saya percaya ketika Tuhan memanggil hidup kita kembali. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Kesempatan untuk apa? Untuk dipakai oleh Tuhan. Saya percaya ada sebuah kerinduan yang terbesar dalam hati Tuhan adalah ingin memakai hidup Anda. Dan kesempatan itu ada. Amin. Kita ini berada dalam sebuah gereja Mawar Sharon. Di mana visi itu begitu jelas. Hari ini kita mengerjakan untuk sungguh-sungguh dari gereja ini. Berdoa sungguh-sungguh. Lahir kegerakan. Melahirkan gereja-gereja baru. Di tahun 2030 ini. Khususnya di Kalimantan aja. Itu kita berdoa ada 60 gereja lahir. Saya percaya ada sebuah kesempatan untuk semua orang bisa melayani Tuhan. Katakan amin. Visi itu selalu melahirkan sebuah kesempatan. Kita ini berada dalam sebuah kesempatan yang besar. Untuk kita terlibat dalam kegerakan bersama dengan Tuhan. Tidak semua harus jadi pendeta, tidak harus. Ya tidak harus semua jadi orang yang berkhotbah, tidak harus. Tapi ketika kita ini sesuai dengan panggilan Tuhan yang ada dalam hidup kita, itu adalah sebuah kesempatan untuk kita ikut terlibat dalam pergerakan Tuhan. Saya percaya ketika saya bicara ini, dalam hati Anda berkata, saya juga mau Tuhan. Saya mau dilibatkan di dalam visi Tuhan. Saya mau menyelesaikan pekerjaan Tuhan melalui kehidupan saya. Pakailah hidup saya Tuhan. Makanya ini juga jadi doa saya setiap hari. Saya selalu berdoa begini, Tuhan. Kalau Tuhan mau bergerak, kalau Tuhan mau melakukan sesuatu, jangan lupakan Yudi Kusmanto ya. Saya mau ada di situ ya Tuhan. Saya mau bersama dengan Tuhan. Libatkan aku untuk aku dalam pekerjaanmu. Supaya aku bisa menyelesaikan visi Tuhan atas hidupku ini. Saya percaya hidup saya ini bukan karena iseng Tuhan menciptakan aku. No. Tuhan menciptakan aku selalu punya tujuan. Karena itu biar aku terlibat dalam sebuah kesempatan yang terbuka hari ini. Untuk aku mengerjakan visi. Ada mungkin beberapa orang yang juga dipanggil secara khusus. Ada, saya yakin pasti ada. Ada orang-orang yang dipanggil untuk
untuk menjadi seperti saya. Seorang yang melayani mungkin sepenuh waktu, ada. Memang tadi saya bilang tidak semua, tapi ada. Gunakan juga kesempatan itu. Jangan dengan Tuhan itu jangan terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan, apalagi pertimbangan manusiawi yang mulai menghitung untung dan ruginya. Jangan. Dengan Tuhan jangan menghitung untung dan rugi. Saya percaya di dalam Tuhan pasti ada berkat dan pembelaannya. Karena itu yakinkan dirimu di dalam kesempatan itu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Visi itu harus tergenapi. Lewat apa? Kesempatan demi kesempatan yang Tuhan buka. Bagi orang-orang yang hari ini belum di dalam Tuhan misalnya. Masih terus tinggal dalam dosa. Kesempatan pun juga terbuka. Apa itu? Berikan dirimu di dalam pertobatan. Berikan dirimu di dalam tuntunan Tuhan. Sehingga kita bisa menemukan rencana Allah dalam kehidupan kita. Jangan terus tinggal di dalam dosamu. Jangan terus tinggal dalam kedaginganmu. Izinkan Tuhan menjamah hidup kita. Ayo bangkit dengan sengaja. Karena kesempatan itu ada. Katakan amin. Kesempatan itu ada. Saya ingat satu cerita ketika seorang anak bungsu yang dengan sengaja meninggalkan orang tuanya untuk berfoya-foya. Dia menghabiskan harta bapaknya. Lalu setelah itu dia mengalami sebuah musibah, kekurangan, kehabisan uang. Dan hartanya habis semuanya. Dia mau pulang mungkin malu atau gimana. Akhirnya dia cari pekerjaan. Di sebuah peternakan babi dan lain sebagainya. Dan makan. Ya makan juga makan yang tidak mulia. Atau makan yang tidak normal. Ketika itu dia berpikir. Tiba-tiba dia berpikir di rumah bapakku pegawai yang paling rendah aja makanannya jauh lebih bagus daripada ini. Kenapa aku di sini? Tiba-tiba kata Alkitab maka anak bungsu itu menyadari keadaannya. Nah kata menyadari keadaan itu berarti orang ini melihat kesempatan. Kesempatan apa? Untuk hidupnya dipulihkan. Dia tahu bahwa dia nggak harus di sini. Ada sebuah kesempatan tuh dia mengalami perubahan. Lalu apa yang dibuat? Lalu kata Alkitab dia bangkit dari keadaannya. Lalu pulang ke rumah bapaknya. Dia pulang. Dia menggunakan sebuah kesempatan yang diberikan. Lalu dia balik pulang ke rumah bapaknya. Mungkin dengan perasaan malu, perasaan takut. Mungkin dia harus berjuang mengalahkan perasaan malu dan perasaan takut itu. Tapi dia tetap melangkah pulang ke rumah bapaknya. Makanya dengan rasa malu takut dia mungkin mendekati bapaknya. Mungkin dalam hatinya ya sudahlah gak apa-apa. Sekalipun aku sudah gak dianggap anak gak apa-apa. Anggaplah aku sebagai hamba aja. Karyawan aja gak apa-apa. Yang penting aku bisa hidup jauh lebih baik dari yang lalu itu. Dia pikiran begitu. Dia gak tahu kalau bapaknya itu menunggunya tiap hari. Bapaknya itu menunggunya tiap hari. Begitu bapaknya lihat anak ini datang mungkin dengan menunduk lalu malu lalu takut dan lain sebagainya. Papanya lari dan peluk dia. Papanya gak peduli anak ini bau, kotor, gak peduli. Dia peluk papanya. Dia perintahkan untuk orang dia ganti baju, suruh mandi, kasih sepatu, kasih cincin, kasih baju yang baru. Semuanya baik, semuanya bagus. Dia pikir papanya akan menolak, ternyata enggak. Kesempatan itu selalu membuat kita berjumpa dengan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau orang melihat kesempatan, lihatlah engkau akan mengenal bapakmu. Dia tidak seperti apa yang Anda kira. Anda kira Tuhan itu marah lalu menolak Anda, menghukum Anda. No. Tuhan tidak begitu. Melihat kesempatan itu selalu melihat kasih Tuhan di hidup kita. Ketika anak ini menyadari keadaannya, dia melihat kesempatan itu, dia balik. Dia baru tahu hari itu bahwa bapaknya penuh dengan kasih menunggu. Dan kesempatan itu ada dalam hidup Anda hari ini. Katakan amin. Tuhan mengasihimu. Karena itu Tuhan ingin sungguh-sungguh menjamah hatimu, memulihkan keadaan Anda. Ingin memakai hidup Anda. Tidak ada cara yang lain. Bangkitkan hidup Anda dan kembali kepada apa yang Tuhan mau. Saya percaya kesempatan itu terbuka hari ini untuk Tuhan memakai hidupmu. Dengan demikian ketika Anda melihat kesempatan di kesempatan, Anda akan bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan dalam hidup Anda. Katakan amin.
Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Saudara, yang ketiga apa? Mengerjakan visi. Kalau kita mengerjakan visi, maka fokus kita kepada visi. Maka yang ketiga, kita akan hidup maksimal. Katakan hidup maksimal. Kita akan hidup maksimal. Apa sih yang dimaksud dengan hidup maksimal? Hidup maksimal itu artinya begini loh. Anda bisa tahu prioritas hidupmu itu maksimal. Anda tidak akan ketemu dengan yang namanya kehidupan yang sia-sia. Kenapa? Karena fokus pikiran kita itu adalah menyelesaikan kehendak Bapa di surga. Anda tidak mudah tergoda oleh setan. Hidup Anda akan menjadi maksimal. Anda akan menjadi orang yang punya prioritas yang baik. Anda akan bisa tahu kira-kira ini memuliakan Tuhan tidak. Kalau ini tidak memuliakan Tuhan, maka saya tidak akan mengerjakannya. Tidak akan melakukannya. Itu hidup maksimal. Tapi kalau Anda tahu ini adalah sesuatu yang memuliakan Tuhan dan ini membuat Anda mengerjakan visi Allah, Anda akan siap membayar harganya. Kenapa? Anda tahu hidup Anda itu memuliakan Tuhan. Karena itu orang yang tahu visi Allah dalam hidupnya akan menjadi orang yang memiliki kehidupan maksimal dalam hidupnya. Dia akan mengelola keadaan hatinya dengan baik. Dia akan menguasai keadaan hatinya dengan baik. Sehingga hanya yang daripada Tuhan yang dia lakukan. Sebab sesungguhnya hari-hari ini banyak orang kehilangan prioritas. Kelihatan sekali hidupnya gak maksimal. Dalam hal apa? Contoh yang paling gampang. Ketika orang ini mengalami masalah. Iya, kelihatan sekali. Orang itu khawatir kepada sesuatu hal yang seharusnya dia gak perlu khawatir. Tetapi kebalikannya, orang malah tidak khawatir kepada sesuatu yang harusnya dia khawatir. Itu yang terjadi. Pengelolaan rasa khawatir ini terbalik-balik karena apa? Salah prioritas. Contoh nih, orang ketika punya masalah, harusnya kalau orang tahu Tuhan, tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya dan hidupnya mau maksimal, kalau dia punya masalah, dia akan tahu ini, bahwa Tuhan pasti akan menolong hidupnya. Dia akan tahu bahwa Tuhan pasti akan datang dengan mujizat sekali waktunya. Bukan waktu saya tapi waktunya Tuhan. Tapi dia akan menanti waktu itu dengan baik. Sehingga kekhawatiran tidak menguasai hidupnya. Karena dia percaya atau kepercayaannya kepada Tuhan jauh lebih besar. Orang ini tidak perlu khawatir. Karena apa? Dia tahu Allah yang besar. Amin. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang tidak punya masalah. Tapi gak pernah baca Alkitab. Gak pernah berdoa. Orang ini gak terlalu khawatir. Padahal harusnya ketika Anda tidak baca Alkitab, harusnya jauh lebih khawatir. Halo, amin. Ketika Anda gak baca Alkitab, gak berdoa lagi, itu harusnya jauh lebih khawatir. Tapi kita gak khawatir. Terbalik-balik. Harusnya kita ini khawatir tapi tidak khawatir. Harusnya kita tidak khawatir jadi khawatir. Anda ngerti omongan saya begini? Gak bingung kan? Kebalik-balik. Seharusnya kita ini gak khawatir karena kita percaya Tuhan menolong kita. Tapi kita khawatir. Tapi harusnya kita ini khawatir gara-gara kita gak berdoa. Tapi kita gak khawatir. Yang bersentuhan kepada hal yang kedagingan kita gak khawatir. Membiarkan manusia rohani kita merosot kita gak khawatir. Kebalik saudara. Saya percaya kalau Anda hidup maksimal. Anda akan tahu di tengah persoalanmu Anda tidak khawatir. Karena kita tahu Tuhan itu menolong kita. Tapi justru ketika Anda gak baca Alkitab, Anda gak lagi berdoa, Anda sudah mulai kerajinanmu kendor, Anda tiba-tiba khawatir Tuhan. Aduh aku khawatir Tuhan, kok aku sekarang jauh daripadamu ya. Tiba-tiba sinyal rohaninya itu kuat, ini hidup maksimal. Amin. Kok saya sudah jarang berdoa ya, kok saya sudah gak baca Alkitab lagi ya. Nah ini Anda layak khawatir, karena itu yang akan menjauhkan kita dari rencana Tuhan. Tapi orang yang hidup maksimal, Anda akan tahu. Mana harus Anda khawatir. Ketika Anda jauh dari Tuhan, cepat kembali. Dari situlah Anda akan mengerjakan visi Tuhan dalam hidupmu. Amin. Saya mendapati kalau jemaat yang berapi-api dengan Tuhan. Yang menyala-nyala dengan Tuhan. Dan yang berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan menyelesaikannya. Ini adalah orang-orang yang akan bertahan sampai pada akhirnya.
Orang-orang yang kedapatan berapi-api dengan Tuhan. Tidak gampang meninggalkan Tuhan. Tapi orang ini adalah orang yang terus beradab. Bahkan semakin dalam mengasihi Tuhan. Bahkan di tengah-tengah persoalan yang dia hadapi. Orang ini akan selalu melihat kesempatan untuk dipakai Tuhan. Memberitakan Injil kepada orang-orang serumahnya atau teman-teman yang lain. Selalu melihat kesempatan untuk memberitakan Injil. Dan saya percaya orang ini akan dipakai oleh Tuhan. Amin, amin. Bahkan di dalam visi kita secara keseluruhannya. Ayo di Kalimantan ini. Kita sampai tahun 2030 kita akan berikan 60 gereja. Tentunya kita tidak pernah sendiri. Pasti ada orang-orang yang secara khusus Tuhan berbicara untuk memberikan hidupnya di ladang Tuhan. Tidak semua memang, ya tidak boleh semua aku. Padahal nggak dipanggil nanti berbahaya. Ada mungkin dipanggil dengan cara yang lain. Tapi saya percaya pasti ada beberapa orang yang khusus seperlu waktu. Berikan hidupmu kepada Tuhan. Lihat lewat kehidupan Anda kerajaan Allah semakin diperluas, diperlebar. Ada mengerjakan visi Tuhan dengan hati yang sepenuhnya, dan kehidupan Anda yang terakhir adalah maksimal. Anda tahu prioritas hidupmu sehingga hidupmu selalu menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Dan itu biar lewat worship night ini, mari kita coba renungkan firman ini. Tuhan, aku mau mengerjakan visimu di dalam hidupku. Aku tidak mau menjadi nganggur. Aku bukan jemaat biasa yang cuma datang ke gereja. Tidak, bukan hanya itu. Ya tidak cukup hanya untuk itu. Tapi aku mau mengerjakan visimu. Rencanamu jadi dalam hidupku ya Tuhan. Supaya aku ini terus berapi-api dengan Tuhan. Aku bisa sungguh-sungguh menjadi orang yang tahu hidup maksimal di dalam Tuhan. Dan sungguh-sungguh menggunakan kesempatan yang ada untuk hidupku ini dipakai oleh Tuhan. Kalau Anda adalah orangnya, mari malam ini kita bawa kepada Tuhan yang terbaik. Persembahan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memakai hidup kita semuanya. Amin. Mari kita datang menghampiri Tuhan. Mari nyanyikan satu pujian ini, persembahanku. Mari katakan sama-sama. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari katakan dengan hatimu, ku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerimanya ya Tuhan. Menerima korban syukurku melalui pujian. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Haleluya. Takkan pernah ku bawa selain
hari ini, di dalam worship night ini, mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Mungkin ada beberapa jemaat yang hari ini mengikuti acara ini. Ini bukan sekedar acara, tapi kita sedang menyembah Tuhan, terbuka buat pekerjaan Tuhan di hidup kita. Mungkin ada beberapa orang yang hari-hari ini engkau seringkali jatuh dalam dosa-dosa tertentu. Tapi hari ini ketika Anda mendengarkan atau Anda ikut di dalam worship night ini, Anda melihat sebuah kesempatan daripada Tuhan. Tuhan tuh mengasihimu. Dia tidak pernah menutup kesempatan untuk mengembalikan Anda berada di dalam kehendaknya. Saya percaya ini kesempatan yang baik untuk kita kembali kepada Tuhan dan mengerjakan visinya di hidup kita, kehendaknya yang terbaik buat hidup kita. Dan kalau Anda adalah orang yang Anda berkata, Tuhan, aku mau kembali kepada Tuhan, ampuni dosaku, ampuni pelanggaranku. Aku telah jauh daripada Tuhan, tapi hari ini dengan sengaja aku mau bangkit. Dan aku sungguh-sungguh mau menyenangkan Tuhan. Kalau Anda adalah orangnya, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, di kota apapun Anda berada. Tapi malam ini Anda mengambil keputusan, aku mau kembali kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat Anda. Anda bisa angkat tanganmu di tempatmu saja. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa, Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Malam ini Tuhan, Engkau mengasihi kami. Ketika kami mau sungguh-sungguh berada dalam visi-Mu, kami selalu melihat kesempatan untuk hidup kami dipulihkan. Tuhan, hamba berdoa malam ini untuk setiap tangan yang terangkat. Tuhan, jamah hati kami supaya kami kedapatan menjadi orang yang menyala-nyala roh kami di hadapan-Mu. Kami mulai menemukan kembali hati yang mengasihi-Mu, sehingga kami boleh kembali kepada kehendak-Mu. Dan kami akan melakukan semua kehendak Tuhan dan menyelesaikannya sampai akhir. Tuhan, Kau yang tidak pernah mengingat pelanggaran dan dosa kami, Kau menyucikan kami kembali. Hamba berkata sekarang di dalam nama Yesus, Tuhan, menjamah hati kami, Tuhan, yang menjamah hati kami malam ini, supaya hati kami dimurnikan, disucikan kembali oleh karena kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Anda bisa turunkan tangan Anda. Saya merasa ada beberapa orang hari ini seperti panggilan Tuhan dalam hidupmu dinyalakan kembali. Ada sempat waktu yang lalu pernah mengalami atau merasa Tuhan panggil hidupmu untuk melayani Tuhan. Bahkan ada beberapa orang yang melayani sepenuh waktu. Tapi hari-hari itu padam oleh karena situasi, keadaan, atau mungkin karena dosa. Anda merasa tidak layak, tapi dengar saya baik-baik. Anda ketika mendengar atau Anda ikut dalam worship night, tiba-tiba malam ini Tuhan menjamah hatimu kembali. Kayak seperti ada yang terbuka kembali. Jangan kaget, Tuhan sedang memulihkan panggilannya kembali kepadamu. Tuhan tidak pernah menolakmu. Kata hari ini kalau Anda mengalami, terbukalah hatimu buat Tuhan. Izinkan Tuhan menjamahmu. Izinkan Tuhan menjamahmu. Hamba berdoa setiap hati, kembalikan mereka kepada panggilan-Mu ya Tuhan. Supaya mereka adalah orang-orang yang terus bertumbuh dan menyelesaikan kehendak-Mu di dalam hidup mereka. Visi yang daripada Allah lahir kembali di hati mereka. Untuk mereka boleh menyelesaikannya. Terima kasih ya Tuhan, hari ini Engkau Allah yang besar, Engkau yang menjamah hidup kami. Engkau tidak pernah menolak kami. Kami mau hidup maksimal di hadapan Tuhan karena kami tahu prioritas hidup kami, yaitu menyenangkan-Mu dan menyelesaikan semua visi dan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Saya merasa hadirat Tuhan yang luar biasa hari ini. Biar Anda semua mengalami zaman Tuhan. Mari semua angkat tangannya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau layak terima pujian, pengagungan yang terbaik dari hidup kami. Kami mau berada di dalam visi-Mu dan menyelesaikannya sampai akhir. Hidup kami dipakai oleh Tuhan untuk terus memuliakan Engkau. Biar berkat daripada Allah tercurah atas kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami terus bertumbuh ke arah Kristus dan menyenangkan-Mu setiap waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat
berkat daripada Allah atas kehidupan saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan, katakan sama-sama amin. Haleluya. Sekali lagi saya mau ajak Anda, ya, bukankah Tuhan itu layak terima pengagungan? Amin. Kita akan sebentar, belum, jangan lakukan dulu. Kita akan beri tepuk tangan yang jauh lebih dahsyat dari tadi. Belum nanti. Bentar lagi ya, saya kasih kode ya. Nanti mari kita beri tepuk tangan. Kita akan beri tepuk tangan dengan hati Anda untuk memuliakan Tuhan. Amin. Semua siap? Yang siap coba lambaikan tangan. Oke. Saudara, bukankah Tuhan itu layak terima pujian? Mari kita beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Katakan haleluya. Haleluya. Dahsyat, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Oh, dahsyat, ajaib perbuatan tangan-Mu. Engkau luar biasa. Haleluya. 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 Amin. Tuhan berkati. Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Senang sekali kita bisa bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam Worship Night yang keempat GMS Kalimantan dengan tema Ku Kerjakan Visimu. Mari kita memohonkan hati Tuhan untuk memenuhi hidup kita agar kita bisa mengerjakan isi hati Tuhan, mengerjakan visi Tuhan, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Jika Anda diberkati lewat tayangan Worship Night ini, Anda dapat menuliskan kesaksian Anda ataupun pengalaman-pengalaman Anda bersama Tuhan dalam Worship Night kali ini dalam kolom komentar yang tersedia, agar kesaksian kita atau pengalaman kita bersama Tuhan dapat memberkati lebih banyak orang lagi. Dan apabila Anda membutuhkan permohonan doa ataupun support doa, Anda juga bisa menuliskan di kolom komentar YouTube ataupun mengirimkan DM di akun Instagram kami. Kami juga mengajak Anda untuk memfollow akun Instagram dari gereja-gereja Mawar Syaron yang ada di regional Kalimantan. Dan kami juga mengajak Anda untuk mensubscribe dan menyalakan lonceng notifikasi dari channel YouTube ini agar kita bisa menikmati setiap kegerakan event-event terbaru yang kita adakan di GMS Kalimantan. Dan jika Anda rindu bergabung di CG atau Connect Group, Anda dapat menghubungi kami di nomor yang tertera di layar dengan menyertakan nama, usia, alamat domisili, dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi, maka kami akan menghubungi Anda dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di momen Worship Night GMS Kalimantan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.